Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kyoto Sudesyawalia, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan ujian praktik agama, yaitu ceramah tentang sholat. Selamat menyaksikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat sehatnya kita masih diberikan kesehatan walau di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baiknya amal adalah sholat. Yang perlu kita ingat bahwa tujuan dari diciptakannya hidup kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun ma uridu minhum min razaqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqul dzul quwwatil matin. Artinya, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rizki, dan Allah itu yang maha kuat, dan Allah itu yang maha kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, dan di antara ibadah kepada Allah yang paling pokok yang pertama adalah tauhid kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian setelah itu melaksanakan sholat, baru yang lainnya. Setelah kita melaksanakan tauhid kepada Allah, kemudian kita sholat. Kita membahas tentang masalah saat ini, yaitu sholat. Karena fenomena yang ada, yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak sholat. Dan ini banyak kita saksikan di mana-mana, apakah itu di pabrik, di kantor-kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, di jalan, dan di tempat yang lainnya. Banyak sekali orang-orang yang tidak sholat, dan sedikit sekali orang yang menegur. Termasuk konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman adalah amru bil ma'ruf, menyuruh orang yang ma'ruf, nahi mungkar. Mestinya kita ingatkan orang yang tidak sholat dengan menegurnya, tapi kenyataannya tidak. Orang yang mulai dia kerja di suatu pabrik nggak pernah sholat, sampai dia meninggal pun nggak pernah sholat karena nggak ada yang menegurnya. Begitu juga masih ada sebagian yang nggak sholat di tempat lainnya, di rumah, di sekolah, di kampus, tidak ada yang mengingatkan. Jadi kewajiban kaum muslimin semuanya, kewajiban kita semuanya, yang laki-laki maupun yang perempuan, ialah untuk mengingatkan, tidak boleh dibiarkan. Bagaimana agar supaya mereka menegakkan sholat yang 5 waktu. Ini wajib, yang merupakan fardu ain. Bagi laki-laki, nggak bisa ditinggalkan sampai dia meninggal. Namun kalau perempuan ada masanya dia tidak sholat karena nifas dan haid. Bahkan sampai seseorang sedang sakit, dia tidak boleh meninggalkan sholat. Yang perempuan pun demikian. Ya, jika dia tidak haid atau nifas, dalam keadaan bagaimanapun juga dia wajib sholat. Walaupun dia sakit, safar, naik kereta, naik bis, naik pesawat, wajib dia untuk sholat. Jika sakitnya parah, nggak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, maka sholatnya berbaring. Nggak bisa berbaring, maka berisyarat. Tetap wajib sholat bagaimanapun keadaannya, tidak boleh ditinggalkan. Karena ini ketentuan dari agama Islam yang merupakan rukun Islam yang 5 setelah syahadat. Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ini merupakan tiang agama. Keutamaan sholat diantaranya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat sebaik-baiknya amal setelah syahadatain. Sholat mencuci dan membersihkan kesalahan anak Adam. Sholat menghapuskan dosa-dosa kecil, dan sholat juga sebagai cahaya bagi pelakunya. Orang yang sholat itu adalah cahaya di dunia dan juga nanti di akhirat. Sebab Nabi bersabda, dan sholat itu cahaya. Orang-orang yang sholat akan diberikan cahaya pada hari kiamat, di saat orang-orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan sholat akan meninggikan derajat, menghapuskan kesalahan. Kemudian juga ketika orang mau sholat berjamaah ke masjid, kemudian ia wudhu di rumah, maka setiap langkahnya akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Kita dianjurkan untuk berwudu di rumah kemudian berangkat ke masjid. Jadi, teman-teman semua, janganlah pernah kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Hidup kita akan selamat jika kita menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat.
yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.